Cek. Jangan mohon. Jangan mohon. Sing lagi. Jangan mohon. Oh, Mas anu betul nanti. Admin nih. Oh, astagfirullah. Astagfirullah. Mulai loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kembali kita pelajari mata kuliah kita, mata kuliah Ulumul Quran Karim, di mana saat ini kita telah memasuki pembahasan tentang ilmu manahijul mufassirin, ilmunya atau ilmu tentang
cara-cara para ahli tafsir dalam menuliskan kitab-kitab tafsir mereka. Dalam kertas atau dalam PDF yang ada di depan antum dan antumna, manhajul mufassir adalah al-tariqah al-wadihah, cara yang jelas, al-munawwamah yang teratur, yang memiliki kaidah-kaidah dan juga memiliki asas-asas, fondasi-fondasi, yang mana seorang mufassir akan terus berada dalam koridor kaidah-kaidah tersebut dalam menuliskan kitab-kitab tafsir mereka. Sejarahnya bagaimana ilmu ini? Nahatu manahijil mufassirin. Pada zaman dahulu, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, dan seterusnya, itu manhaj-manhaj para ahli tafsir ada tertulis di muqaddimah kitab-kitab tafsir mereka. Ya, muqaddimat ba'd tafsir. Kemudian juga tertulis juga di kitab-kitab ilmu ulumul Quran al-mabsuthah yang luas, seperti Burhan, karya Zarkashi, seperti Itqan, karya Suyuti, dan lainnya. Kemudian pada era modern saat ini, ilmu ini menjadi sebuah ilmu tersendiri, ilmu mustaqil, ilmu tersendiri. Di antaranya muncul karya-karya ulama pada zaman sekarang, di antaranya Dr. Muhammad Husain Ad-Dahabi dari Mesir. Dia menuliskan At-Tafsir wal Mufassirun. Ya, isinya tentang manhaj-manhaj para ahli tafsir, cara-cara mereka dalam menuliskan tafsir-tafsir mereka. Selanjutnya ada kitab Al-Mufassirun, Manahijuhum wattijahatuhum, ada Fadl Hasan Abbas. Kemudian ada juga Ta'rifud Darisin bi Manahijil Mufassirin, karya Salah Al-Khalidi. Isinya apa sih manhaj-manhaj mufassir ini? Maudu'atnya, isinya atau tema-tema yang ada di dalamnya adalah yang pertama tentang al-awamil, faktor-faktor yang memberikan bekas dan memberikan dampak dalam tafsir mufassir, dalam tafsir mufassir. Ya, seperti di bawahnya itu makanatuhu, bagaimana kondisi dan bagaimana keadaan beliau sang mufassir tersebut, kemudian madhab fikihnya apa, dan juga madhab akidahnya apa, terus bagaimana keadaan era yang mana beliau hidup pada zaman tersebut, dan juga masdar-masdar, kitab-kitab apa yang menjadi rujukan beliau dalam menuliskan tafsirnya. Ya, selanjutnya dalam manhaj mufassir ini yang dibahas adalah qimmatut tafsir al-ilmiyah. Qimmatut tafsir al-ilmiyah. Seperti mumayyazat, hal-hal yang dipuji dan juga hal-hal yang dikritisi, al-ma'akhir, seperti husnul ta'bir, penulisan bahasanya yang bagus, yang jelas, yang mudah, kemudian tertibnya juga, kemudian juga apakah ia mentarjih antara pendapat-pendapat para ulama, dan juga apa dampak serta bekas tafsirannya terhadap para ulama setelahnya, para ulama yang hidup setelahnya. Apakah mereka sangat beristifadah dari kitabnya atau tidak. Kemudian juga di antara hal yang dikritiki adalah mukhalafatu manhajihi. Apakah ia menyelisih manhajnya dalam menulis tafsirnya, atau ia menyelisih usul-usul yang mu'tabarah, atau ia al-iktsar mimma laysa min ulumi tafsir, memperbanyak menulis hal-hal yang tidak termasuk dari ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu luar, apakah dia memasukkannya ke dalam tafsirannya. Kemudian juga apakah tertibnya, penyusunannya ada tidak teratur dan tidak tersusun. Kemudian juga yang dibahas di dalam manhaj ini adalah tartibuhu, penyusunan, uslubu kitabatihi, bagaimana cara ia menuliskannya, abrazul ulum allati tamayyaza bihi, dan juga ilmu-ilmu
yang mana sang mufasir tersebut mendalaminya selain ilmu tafsir, ya, seperti mungkin ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu qiraat dan sebagainya. Kemudian asalibu kitabat tafsir, yakni metodologi penulisan tafsir ada 4. Yang pertama ada uslub at-tahlili. Ya, uslub at-tahlili. Ya, uslub ya metodologi analisis. Jadi mencari, menganalisa seluruh apa yang berkaitan dengan tafsir sebuah ayat atau sebuah surat. Ditelusuri semuanya. Semua ilmu yang berkenaan tentang tafsir tersebut atau berkenaan tentang ayat tersebut. Kemudian juga ada uslubul muqaran, ya, perbandingan, membandingkan antara sebuah perkataan ulama dengan ulama-ulama yang lain dan merojihkan mana yang sang mufasir tersebut dianggap rojih, ya, membandingkan antara pendapat para ulama kemudian untuk merojihkan salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Selanjutnya ada al-uslubul ijmali, secara umum, secara global, yaitu menafsirkan ayat ya dengan ringkas, ya dengan ringkas secara global, seperti kitab-kitab yang tafsir yang ringkas, Mukhtasar fi Tafsir, Tafsir Muyassar, Zubdatul Tafsir dan selainnya. Selanjutnya ada juga uslub maudu'i, tentang tema-tema tertentu. Ya, contohnya dirasatu maudhu' min khilalil Quran, akan membahas tentang sebuah tema dalam satu Al-Quran. Ya, contohnya al-jihad fil Quran, jihad dalam Al-Quran. Atau membahas tentang sebuah perkataan, ya, sebuah lafaz saja, sebuah kalimat saja, min khilalil Quran, dari seluruh Al-Quran, seperti kalimat marad, ya, sakit, atau kalimat amanu, orang-orang yang beriman. Ini dikumpulkan kemudian dibahas dan ditafsirkan. Selanjutnya juga dirasatu maudhu' min khilalis surah, mempelajari sebuah tema dari satu surat saja. Yang pertama dari Quran keseluruhannya, adapun yang ketiga dari satu surat saja, seperti Ghazwatul Badrin min suratul Anfal, perang Badar dari yang ada di dalam surat Al-Anfal. Artinya yang dibahas hanya yang ada di surat Al-Anfal saja. Adapun selain surat Al-Anfal maka tidak masuk dalam pembahasan. Selanjutnya ada pula tentang ittijahat al-mufassirin, kecenderungan atau orientasi para ahli tafsir. Ada orientasi ilmiah, ittijah al-ilmi, ada orientasi atau kecenderungan madhabi, yang madhab. Yang ilmi ada asari, ya, tentang hadis, tentang asar. Kemudian ada juga nahwi, nahwu, balaghi, tentang balaghah, dan al-lughawi, tentang bahasa. Adapun al-ittijah al-madhabi, di sana ada al-fiqhi, tentang madhab fikih, dan juga madhab aqadi, madhab keyakinan atau akidahnya. Apakah dia seorang Mu'tazilah, seorang Rafidah, Syiah, atau Sufi, apa madhabnya, apakah madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, ataupun Hanafi. Kemudian para ikhwah dan akhwat sekalian, pembahasan selanjutnya adalah tentang ilmu ahkamul Quran, ilmu tentang hukum-hukum dalam Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang ahkam syar'iyyah, ya, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya ahkam syar'iyyah, baik ayat tersebut secara nas, ya, secara nampak, secara zahirnya, atau istinbat, atau perlu diistinbat, diambil dari ayat tersebut, ya, tidak nampak. Ya. Jadi ilmu ahkamul Quran ini ada 2. Ada ayatun sharihah fil ahkam, ya, yang jelas menunjukkan tentang hukum-hukum, atau ayatun tukhadhu minhal ahkam bi tariqil istinbat, atau ayat-ayat yang diambil hukum-hukum dengan cara beristinbat. Ya, jadi secara nampaknya tidak terkandung sebuah hukum, namun ketika diambil istinbat,
Maka dapat dipahami dari ayat tersebut ada hukum-hukum di sana. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Ya, Allah mensifati orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, dan juga budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka dalam hal tersebut tidaklah dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun, dan barang siapa yang mencari selain kedua hal tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Tahtawi hadhil ayah alal hukmain. Dalam ayat ini ada dua hukum. Hukum yang terang, yang nampak, yang jelas, al-hukmu sharih, dan al-hukmu al-mustanbat. Hukum yang diambil dari tidak kejelasan. Yang sharih, yang terang adalah ibahatu qada'i syahwatin nikah bi tariqain. Ya, kebolehan mengqada', ya, mengeluarkan, menghempaskan syahwat nikah dengan dua cara. Dengan cara zawaj, menikah, dan juga mengkoyami, dan dari budak. Wa tahrimu wa siwa dzalik, dan diharamkan selain kedua hal tersebut. Kemudian ada pun yang hukum yang mustanbat. Hukum yang mustanbat yang perlu kejelian untuk mengambil hukum tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang lain, tahrimul istimna' bil yadi li'annahu kharijun an hadaini al-qismain. Jadi keharaman untuk al-istimna', ya, onani dengan tangan, karena hal tersebut keluar dari pembahasan kedua ini, keluar dari menikah, ya, dengan istri-istri atau dengan suami-suami, atau dengan dari mulkul yamin, dari budak-budak. Ya, jadi para ulama seperti Syafi'i dan lainnya beristinbat tentang keharaman onani dari ayat tersebut. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu ahkamil Quran ini, tentang hukum-hukum saja dalam Al-Quran. Pertama-tama pada zaman dahulu, zamannya para sahabat, zamannya Nabi, zamannya tabi'in, maka mereka para sahabat ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mereka memahami Al-Quran tersebut, memahami ayat-ayat tersebut, karena mereka adalah Al-Arab Al-Fusha, orang-orang Arab yang masih fasih, mereka memahami Al-Quranul Karim ketika mereka mendengarkannya. Namun tentunya mereka ada beberapa hal yang membuat mereka tidak memahami beberapa ayat. Ashkala alaihim, yang membuat mereka muskil. Contohnya kisahnya Adi bin Hatim, pernah kita bahas juga, yang mana Adi bin Hatim ketika itu membaca ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, ya, kemudian berbuka, dan silahkan fakulu washrabu, dan silahkan makan, silahkan minum, sampai terjelaslah benang putih dan benang hitam. Kemudian Adi bin Hatim ketika itu meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Ternyata tafsirannya adalah apa? Sawadul lail wa bayadun nahar. Terangnya pagi hari dan juga gelapnya malam hari. Itu beliau dapatkan setelah beliau pergi dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi pada zaman dahulu sahabat mereka mengetahui makna-maknanya kecuali beberapa ayat yang mereka tidak paham, dan ketika mereka tidak memahaminya maka mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, maka para sahabat berijtihad, ya, berusaha dalam fatwa-fatwa, dalam qada' mereka, dalam hukum-hukum mereka. Mereka berijtihad menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ketika mereka tidak mendapatkan di dalam keduanya, maka mereka menggunakan pendapat mereka.
Jadi mereka landasan pertama kali adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan ketika mereka tidak dapati dalam keduanya, maka mereka ijtihad, ya, berusaha dengan pendapat mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu quru, 3 quru. Qur di sini artinya apakah tuhur wanita ketika dalam keadaan suci atau ketika datang haid. Kemudian selanjutnya ada marhalatu al-madahib al-fiqhiyah. Ya, ketika madhab-madhab fiqhiyah sudah mulai disusun. Di sana ada Abu Hanifah, yang mana beliau adalah pelopornya madhab Hanafi. Madhab Hanafi memiliki kitab Ahkamul Quran, karya Al-Jassas. Dan juga memiliki kitab Ahkamul Quran, karya At-Tahawi. Ini dalam madhab Hanafi. Selanjutnya madhab Maliki memiliki kitab Ahkamul Quran, karya Ibnu Arabi, dan juga Al-Jami' di Ahkamul Quran, karya Al-Qurtubi Al-Maliki. Madhab Syafi'i memiliki kitab Ahkamul Quran Syafi'i, yang mana hal tersebut dikumpulkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i dalam ahkam Al-Quran seputar ayat-ayat yang berkenaan tentang ahkam-ahkam saja dikumpulkan oleh Al-Imam Baihaqi. Kemudian ada juga Taisirul Bayan di Ahkamul Quran, karya Ibnu Nuruddin Al-Muwazzi'i. Taisirul Bayan di Ahkamul Quran. Madhab Hanbali punya Fathur Rahman fi Tafsirul Quran, karya Al-Ulaimi, yang aslinya adalah Tafsirul Quran. Tafsirul Quran dengan madhab Hanbali. Tentunya di dalamnya ada juga hukum-hukum terkait Al-Quran Al-Karim. Hukum-hukum atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berdasarkan madhab Hanbali. Kemudian juga kitab yang baru-baru terbit beberapa tahun lalu, Fiqhu Ayat Al-Ahkam ala Madhabil Hanabilah. Fikih Ayat Al-Ahkam, karya Syekh Abdullah Al-Minkabul, keturunan Indonesia, ahli ilmu di Arab Saudi, keturunan Minangkabau, Indonesia, Sumatera. Kemudian kitab-kitab yang mutaakhirin, kitab akhir-akhir yang ditulis akhir-akhir dan juga ditulis pada zaman sekarang ini, ada Tafsir Ayatil Ahkam, karya Muhammad As-Sayis. Kemudian ada juga Ahkamul Quran, ada Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Hal-hal yang harus diperhatikan, abrazu ma yulhaqu ala hadhihi al-kutub, yang harus diperhatikan adalah zuhuru at-ta'assub al-madhhabi ala ba'dihha. Ya, nampaknya fanatisme, ta'assub, intoleransi. Semua madhab ingin menonjolkan madhabnya. Bal qad yata'adda ila dhamtil mukhalif wal istitalah alaihi bima la da'iya lahu. Bahkan setiap madhab ingin mengalahkan madhab-madhab yang menyelisihinya dan ingin benar-benar membantai mereka selainnya, padahal hal tersebut tidaklah dibutuhkan. Wa in kana ba'dhum adhara i'tidalan wa insafan al-Qurtubi, walaupun ada dari ulama-ulama mazhab itu yang mana mereka lebih insaf, ya, lebih adil, seperti Imam Qurtubi. Kemudian juga hal yang harus diperhatikan dalam membaca kitab-kitab ahkam tentang mazhab-mazhab ini adalah al-istitrak fi dhikril masail al-muta'alliqah fi hukm al-ayah wa illam tushir ilaiha. Ya, jadi panjang lebar pembahasan ayat ahkamnya dibahas secara panjang lebar, padahal ayat tersebut tidaklah ada isyarat, tidaklah menunjukkan tentang pembahasan yang panjang lebar tersebut. Itu yang harus diperhatikan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ilmu an-nasikh wal mansukh bil Quran. Ilmu an-nasikh wal mansukh bil Quran. Pengertiannya raf'u hukmi dalilin syar'i aw lafdhihi bidalilin min al-kitab wa sunnah. Jadi mengangkat hukum, meniadakan hukum syar'i atau lafadznya saja dengan dalil dari kitab atau sunnah. Hikam umurud nasakh, ya, hikmah-hikmahnya apa? Kenapa ada nasakh ini? Kenapa ada penghapusan atau pengangkatan hukum?
penghapusan hukum atau diganti dengan hukum yang lain. Kenapa? Pertama, mura'atu masalihil ibad. Ya. Agar untuk kemaslahatan para hamba-hamba. Kemudian juga ibtila'ul mukallaf wa ikhtibaruhu bil imtithal wa adamihi. Kemudian juga ibtila', ya, cobaan bagi orang-orang yang sudah mukallaf dengan syariat. Apakah ia akan melakukan hal-hal yang disyariatkan dengan baru, ya, meninggalkan hal yang lama dan melakukan hal yang baru yang telah disyariatkan, atau ia tetap tidak melakukan dan tetap melakukan yang lama. Ini cobaan bagi hamba. Kemudian juga iradatul khairi lil ummah, menginginkan kebaikan untuk umat dan kesederhanaan atau kemudahan bagi umat. Karena nasakh ini, apabila pemindahan hukum atau penggantian hukum ini kepada hukum yang lebih berat, maka di dalamnya ada ziyadatus thawab, ada pahala yang lebih besar. Ya, jadi apabila dipindahkannya hukum atau apabila dihapuskan hukum dan diganti dengan yang baru, ternyata hukum tersebut lebih berat, maka itu ada ziyadatu tambahan pahala. Namun apabila ternyata yang dinasakh, ya, kemudian hukum yang digantikan yang lebih ringan, maka itu ada kemudahan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana terletak perubahan hukum ini? Ya. Terletak dalam 4 hal. Jadi Al-Quran yang pertama, naskhul Quran bil Quran. Al-Quran bisa tergantikan hukumnya dengan ayat Al-Quran yang lain. Ya. Ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Ini muttafaqun ala jawazi wuqu'ihi. Ini disepakati kebolehan terjadinya hal tersebut. Ya. Jadi hukum Al-Quran dinasakh, diganti dengan hukum Al-Quran yang lain. Yang kedua, naskhus sunnah bil Quran. Hukum sunnah diganti dengan hukum Al-Quranul Karim. Ini para ulama mayoritas jumhur ala jawazi wuqu'ihi, boleh terjadi. Contohnya adalah istiqbalu Baitul Maqdis. Ya, fi shalah. Menghadap Baitul Maqdis ketika salat, yang mana hal tersebut adanya dengan sunnah, tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Namun hal tersebut dihapuskan dengan Al-Quranul Karim. Fanara taqalluba wajhika fis sama' dan seterusnya. Ya, jadi istiqbal Baitul Maqdis itu hukumnya ada di dalam hadis, dalam sunnah, kemudian diganti, dihapus dengan Al-Quranul Karim. Selanjutnya naskhul Quran bis sunnah. Ya, mengganti Al-Quran dengan sunnah. Ini mayoritas ulama tidak memperbolehkan atau tidak berpendapat tidak terjadi. Ya, tidak terjadi naskhul Quran, ayat-ayat Al-Quran diganti dengan hukum-hukum hadis. Ini mayoritas ulama tidak terjadi. Illa antakuna sunnah mutawatirah. Apabila hadisnya mutawatir, ya, rawinya banyak sekali di setiap tabaqah ruwat, tabaqah sanad, kemudian itu adalah ala khilafin fi dzalik, ya, pendapat yang diperselisihkan. Adapun ketika menasakh Al-Quran dengan sunnah yang mutawatirah, ini adalah pendapat yang diperselisihkan. Adapun naskhul Quran bis sunnah yang ghairul mutawatirah, ya, ghairul mutawatirah, maka ini jumhur tidak memperbolehkan terjadinya. Selanjutnya, naskhus sunnati bis sunnah. Ya, mengganti sunnah dengan sunnah yang lain, ini dibolehkan terjadinya, kecuali naskhus sunnah al mutawatirah bil ahad. Mengganti hukum yang mutawatir, mushaf atau sunnah yang mutawatirah, yang banyak sekali rawinya tadi, dengan ahad yang rawinya sedikit, maka ini jumhur tidak memperbolehkan terjadi hal tersebut. Selanjutnya macam-macam nasakh, ya, macam-macam nasakh dalam Al-Quran Karim. Di dalam Al-Quran ada naskhul hukmi ma'a maqa'id tilawah. Hukumnya dinasakh, ya, hukumnya diangkat, tidak ada hukumnya, tapi tetap kita baca tilawah Al-Qurannya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Anfal,
ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Dan seterusnya, iyyakum minkum isyruna yaghlibu mi'atain. Ya, dulu pertama kali satu orang harus menghadapi 10 orang yang wajib dalam perang, satu orang dari kalangan sahabat harus menghadapi 10 orang. Namun kemudian hal tersebut dinasakh, ya, dihapus hukumnya, dan satu orang hanya perlu menghadapi 2 orang. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa, dan seterusnya. Jadi hukumnya sudah ternasakh, namun keadaannya masih ada. Selanjutnya nasakh tilawah ma'a baqa'il hukum. Ya, tilawah yang dihapus tapi hukumnya masih tetap ada. Seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma lattah nakalan min Allah wallahu azizul hakim. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an, sudah dihapus tilawahnya tapi hukumnya tetap sama. Jadi orang syekh, pria atau wanita yang sudah dewasa, ya, sudah tua, apabila mereka berzina waliyadzubillah maka harus dirajam. Selanjutnya ada yang tilawah wal hukman, yang dinasakh, yang diangkat tilawah dan hukum secara bersama-sama. Ya. Seperti kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'at ma'lumat yuharrimna. Ya, jadi radha' dulu menjadi muharramnya bagi ketika disusui oleh orang lain selain ibunya, itu ketika disusui sebanyak 10 kali agar menjadi mahramnya. Tsumma nusikhna, kemudian dinasakh bi khamsin ma'lumat, dengan 5 saja. Fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yuqra'u min al-Qur'an. Ini Rasulullah wafat dan hal tersebut masih termasuk yang dibaca dari Al-Qur'an Karim. Artinya ini tetap nasakh tilawah, ya, tilawahnya diangkat dan hukumnya juga diangkat yang 10 tadi. Selanjutnya syurutun nasakh. Syarat-syarat nasakh. An yakuna al-hukmu al-mansukh syar'iyyan. Hukum syar'i, jelas hukum syar'i yang dinasakh. Yang kedua, an yakuna dalil rafi hukmin dalilan syar'iyyan. Yang mengangkat hukumnya juga dalil syar'i. Dalil syar'i itu dari kitab dan sunnah. Kemudian an yakuna ad-dalil rafi' mutarakhiyan. Ada jarak, ada kesenjangan anil hukm al-awwal ghairu muttasil bihi, tidak terkait, tidak terikat, tidak lengket. Ya, dalilnya itu tapi ada kesenjangan, ada jaraknya. An yakuna baina ad-dalilaini ta'arudan haqiqiyan la yumkinu al-jam'u bainahuma. Antara dua dalil itu ada kontradiksi yang hakiki, yang benar-benar terjadi, yang mana tidak mungkin dijamak antara kedua dalil yang nampaknya ada kontradiksi tersebut. Inilah syarat-syarat nasakh. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui nasikh, yang mengangkat dan yang diangkat mansukhnya? Pertama, ya'tiya fi ahadin nassaini ma yadullu 'ala nasakh. Jadi di salah satu kedua dalil itu ada yang menunjukkan bahwasannya hukum yang lama telah terangkat. Kemudian juga an yu'rafa al-mutaqaddim min al-muta'akhir fi tarikh. Diketahui mana yang lebih dahulu, mana hukum yang lebih dahulu dan mana hukum yang terakhir dalam tarikhnya, dalam sejarahnya, harus diketahui. Kemudian juga ijma'ul ummah ala anna hadha nasikhun wa dzaka mansukh. Ijma' ummah bahwasanya yang ini yang nasikh, yang mengangkat hukumnya, yang ini yang hukum yang diangkat. Selanjutnya wala yu'tamadu fi naskhi al-ijtihad. Maka nasikh ini tidak bisa hanya dengan berijtihad saja, atau dengan perkataan para ahli tafsir saja, tidak bisa, atau dengan ta'arud bainal adillah. Jika ada dalil-dalil yang kelihatannya kontradiksi, kalau ada itu saja maka tidak bisa kita nasikh. Jika belum ada hal-hal syaratnya atau hal-hal yang dapat kita mengetahui nasikh dan mansukh darinya. Au ta'akhkhur islami ahad rawiyain, atau jika ada salah satu para rawi yang terlambat Islamnya, maka itu tidak juga menunjukkan atas nasikh atau mansukh. Kemudian karya-karya para ulama bisa antum lihat
An-Nasikh wal Mansukh karya Nahas, kemudian Al-Idah karya Makki bin Abi Thalib, Nawasikhul Quran karya Ibnu Jauzi, kemudian juga karya-karya yang ada pada zaman sekarang, An-Naskhu fil Quran Al-Karim, Dirasatan Tashri'iyah Tarikhiyah Naqdiyah karya Dr. Mustafa Zaid, Al-Ayat Al-Mansukhah fil Quran Al-Karim karya Dr. Abdullah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Bisa pun baca-baca di internet jika mau. Selanjutnya tentang ilmu mutasyabihil Quran. Ilmu mutasyabihil Quran. Apa itu mutasyabih? Ada mutasyabih al-lafzi, ya, ayat-ayat yang serupa, yang lafadznya serupa. Al-ayat al-Qur'aniyah allati tahwi alfazan muttafiqah fi suwarin syatta. Ya, ayat-ayat Quran yang lafaz-lafaznya serupa namun gambarannya apa? Bermacam-macam. Wa huwa alladhi yushkilu ala hufadhil Quran, yang mana hal tersebut susah, yang membuat susah siapa? Para hafidz Al-Quran Karim. Ya, para hafidz Al-Quran Karim harus benar-benar meneliti agar dapat membedakan ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Ya, ini adalah at-tasyabuh al-lafzi, ya, atau mutasyabih al-lafzi, serupa dalam lafaznya. Kemudian juga ada al-mutasyabih al-ma'nawi, ya, serupa dalam maknanya. Ya, serupa dalam maknanya. Ini yang lawannya yang jelas, lawannya yang muhkam, yang jelas maknanya. Mutasyabihul Quran ada dua, lafzi, yang lafadznya tadi yang membuat hafidz Al-Quran harus bekerja keras. Ya, ada mutasyabih ma'nawi. Mutasyabih ma'nawi ada dua. Ada kulli, mutasyabih al-ma'nawi al-kulli, yang mana hal tersebut tidaklah diketahui selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga tidak ada hubungannya dengan tafsir. Karena tafsir adalah menafsirkan hal yang dapat diketahui, pun yang kulli ini tidak dapat diketahui. Seperti sifat Allah, hakikat sifat Allah, kemudian hakikat perkara-perkara yang ghaib, hakikatnya surga, hakikatnya pohon-pohon yang ada di surga. Ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nisbi, ya, ada yang nisbi, yang mana diketahui oleh sebagian orang, diketahui oleh ulama, dan tidak diketahui oleh orang yang lain. Atau ini disebut juga mushkilu Al-Quran. Nanti kita bahas juga tentang mushkilu Al-Quran. Jadi yang mutasyabih al-ma'nawi an-nisbi ini dinamakan pula mushkilu Al-Quran. Karya-karya para ulama. Yang pertama, ma tu'na bi bayani al-mawadhi' al-mutasyabihah duna tawjih. Ini dalam mutasyabih al-lafzi, yang lafaz-lafaz Al-Quran Karim. Bagian pertama adalah kitab-kitab yang membahas tentang mutasyabih dalam lafaznya, namun tidak ada taujih, ya, tidak ada penjelasan sebab mengapa hal tersebut berbeda dengan yang lainnya, namun hampir sama. Tidak ada penjelasannya, tidak ada sebabnya, tidak dijelaskan perbedaannya, duna taujih. Ya. Tapi hanya disebutkan ini loh beda ini. Ilmu ini pada zaman sekarang banyak sekali para ahli ilmu, para ulama-ulama yang menuliskan tentang hal tersebut, ya, tentang mutasyabih Al-Quran lafzi. Namun dapat kita ketahui bahwasanya ilmu ini sudah lama, ya, sudah lama, ilmu qadim, sudah lama. Pertama kali yang menuliskan tentang ilmu ini adalah Abil Hasan Al-Kisai pada abad kedua, 183 Hijriah, beliau wafatnya. Beliau menuliskan mutasyabihu Al-Quran, mutasyabihu Al-Quran, yaitu mutasyabih Quran secara lafadznya saja dan tidak dijelaskan sebab kenapa ini berbeda dengan yang lain. Tetap mengapa ayat ini berbeda dengan ayat ini.
Kemudian Mutasyabihul Qur'anil Azim karya Abil Husain Ibnu Munadi abad keempat. Kemudian juga Manzumah bait-bait syair Hidayatul Murtad wa Ghayatul Al-Huffaz karya As-Sakhawi abad ke-7. Selanjutnya yang kedua adalah yang dijelaskan sebab-sebabnya. Ya, dijelaskan apa? Sebab-sebabnya. Sebab mengapa lafaz-lafaznya berbeda sedikit saja antara satu ayat dengan ayat yang lain yang mirip-mirip. Ada Durratu At-Tanzil, Durratu Ta'wil karya Ishabi abad kelima, Al-Burhan fi Mutasyabih Al-Quran karya Karmani ya abad ke-6, Millakut Ta'wil Al-Qati' Bidawil Lahadi wa Ta'til fi Tawjihil Mutasyabih Al-Lafzi min Ayat Tanzil karya Ahmad Al-Gharnati awal abad ke-8. Ya, ini kitab-kitab yang bisa antum lihat ya. Jika antum mau membaca tentang Mutasyabih Al-Lafzi, baik yang ada penjelasannya maupun yang tidak ada penjelasannya. Ya, contohnya mutasyabih yang lafzi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dalam surat As-Saffat fa aradu pakai fa, dari pakai waw, dipakai fa. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. Dari akhsarin ini asfalin. Yang tadi waw ini pakai fa. Kemudian ini dalam kitab Durratul Tanzil, oleh karena ini disebabkan atau dijelaskan sebabnya. Adapun di surat Al-Anbiya, maka sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz al-akhsarin. Mereka menginginkan kaid, menginginkan tipuan daya kepada Nabi Ibrahim, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang merugi. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim li'annahu kassara asnamahum wa lam yablughu min ihraqihi muradahu. Karena Nabi Ibrahim telah memecahkan, telah menghancurkan berhala-berhala mereka dan mereka tidak dapat menyentuh Nabi Ibrahim. Mereka tidak dapat mengganggu Nabi Ibrahim. Padahal mereka telah berusaha. Maka penggunaan kalimat al-akhsarin yang merugi di sini karena mereka khasiru fima amalahum bihi. Karena mereka telah merugi di mana Nabi Ibrahim membantai, memecahkan berhala-berhala mereka, adapun mereka tidak dapat melakukan hal yang sebaliknya. Tidak dapat mengganggu Nabi Ibrahim. Adapun di surat As-Saffat, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya, maka kami jadikan mereka di asfalin, paling bawah. Ya. Kalau tadi merugi, ini asfalin, paling bawah. Mengapa demikian? Karena dalam ayat sebelumnya, dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keadaan mereka kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka mengatakan, bangunlah bangunan, fa'alquhu fil jahim. Ya. Kemudian lemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam bangunan tersebut dan bakarlah bangunan tersebut. Artinya Nabi Ibrahim akan dijadikan di paling bawah, di bawah bangunan dan akan dibakar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim tetap sehat walafiat, tetap hidup. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kalimat al-asfalin. Mereka yang tadinya ingin menjadikan Nabi Ibrahim dalam bawah, ya, dalam keadaan yang bawah, yang paling bawah, namun ternyata Allah balikkan hal tersebut dan mereka Allah jadikan dalam keadaan yang derajat yang hina karena mereka tidak dapat
mengganggu dan tidak dapat menodai Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah taujih atau penjelasan sebab dari para ulama mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ini menggunakan al-akhsarin dan dalam ayat yang lainnya menggunakan al-asfalin. Ya, jadi berbeda namun kisahnya sama, ya sedikit berbedanya. Kemudian selanjutnya ayat muhkam wal mutasyabih. Ayat muhkam dan mutasyabih. Di sana ada yang dinamakan al-ihkamul 'am. Ya, ihkamu al-'am. Ada yang dinamakan at-tasyabuh al-'am. Ihkamul 'am ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, kitab Al-Qur'an yang telah diihkam, telah dimutkinkan ayat-ayatnya, kemudian telah dijelaskan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmah, ya, maha bijak dan maha mengetahui. Artinya ihkamul 'am adalah atqanahu itqanan, memutkinkan Al-Qur'an, mematankan Al-Qur'an yang tani'u anhu naqs, yang mana tidak bakal ada kekurangan di dalam Al-Qur'anul Karim, fi alfadhihi wa ma'anihi, dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an atau dalam makna-makna Al-Qur'an. Yaitu makna ihkamu al-'am. Di sana ada tasyabuh al-'am. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, kitaban mutasyabiha, ya, sebagai kitab yang tasyabuh, ya, kitab yang ada tasyabuhnya. Ya, jadi kalau kita tidak mempelajari kan kita bingung. Di sini Allah mengihkam, mengitqankan. Di sini kok kitab mutasyabih. Layaknya atau secara zahirnya ada kontradiksi. Ternyata maknanya tasyabuh al-'am di sini, tasyabuh secara umum di sini adalah yushbihu ba'duhu ba'dhan fil balaghati wal itqan. Mirip satu ayat dengan ayat yang lain, beberapa ayat dengan beberapa ayat yang lain dalam balaghahnya, dalam bahasanya, dalam kemungkinannya tadi, dalam fasahahnya, dalam i'jaznya, dan juga dalam tidak ada kontradiksinya, ada at-tanaqud, tidak ada kontradiksi. Kemudian muhkam wal mutasyabih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Ya, jadi ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Hal ini dapat kita ketahui ketika kita memahami arti takwil. Karena dalam lanjutan setelah ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas, ya pernah kita bahas bahwasanya takwil di sini ada dua makna. Yang pertama, takwil bermakna hakikat, ya hakikat yang mana hal tersebut tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wakafnya berartinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jika maknanya apa? Hakikat. Di sini makna mutasyabih yang ada dalam ayat ini, wa ukharu mutasyabihat, maka artinya adalah mutasyabih al-kulli. Ya, mutasyabih al-kulli. Muhkamat juga muhkamat al-kulli, namun dalam jihah al-maknanya, dalam segi maknanya. Adapun mutasyabihat, jika kita artikan takwil dengan hakikat, ya, dengan hakikat, maka mutasyabih artinya adalah mutasyabih kulli, tidak diketahui oleh Allah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dapat kita artikan takwil dengan tafsir, dengan apa? Tafsir, dengan bayan, dengan penjelasan, ya. Dan kita boleh berhenti di dalam wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilm. Kita bisa berhenti di
al-ilm war-rasikhuna fil ilm. Karena para ulama juga mengetahui tentang tafsir dan tentang penjelasan atau tentang bayan. Adapun di sini maka makna mutasyabihatnya ya, maka makna mutasyabihatnya adalah mutasyabih an-nisbi, ya, mutasyabih an-nisbi yang diketahui oleh sebagian orang, sebagian ulama dan tidak diketahui oleh orang-orang yang lain. Halaman yang terakhir tentang ilmu muskil Al-Quran Karim. Ya, ilmu muskil Al-Quran Karim. Tadi telah kita bahas bahwasannya muskil ini adalah mutasyabih al-ma'nawi yang nisbi. Yang mutasyabih ma'nawi ada dua, ada kulli tidak diketahui oleh Allah, ada nisbi yang diketahui oleh sebagian ulama dan yang lain hanya mengetahui yang zahirnya saja. Ilmu muskil Al-Quran ini adalah al-ayat allati iltabasa ma'aha. Ayat yang maknanya itu rancu. Dari zahirnya itu rancu, washtabaha, tidak jelas. Falam yu'raf al-muradu minha indal katsir. Tidak diketahui murad, makna apa yang dimaksudkan ayat tersebut oleh kebanyakan orang. Jadi ayat-ayat yang secara zahirnya itu rancu, ya, tidak jelas, ini disebut muskil Al-Quran Karim. Sebab terjadi apa? Mengapa terjadi ayat-ayat yang rancu dan tidak jelas? Ada 4 hal. Yang pertama, wuqu'u al-mukhbar bihi ala ahwalin mukhtalifah. Jadi ayat yang dikabarkan, atau kisah yang dikabarkan dalam ayat tersebut itu terjadi dalam kondisi-kondisi yang berbeda-beda, ya, ahwal mukhtalifah, ya, kondisi-kondisi yang apa? Berbeda-beda. Contohnya bawahnya itu adalah contohnya kaqaulihi ta'ala fi khalqi Adam, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, khalaqahu min turab. Ya, dalam sebuah ayat Allah berfirman khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam dari apa? Tanah. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dari tanah. Ternyata dalam ayat yang lain min salsalin min hama'in masnun. Allah menciptakan Adam dari lumpur hitam, ya, dari lumpur hitam yang masnun, yang sudah mengeluarkan bau darinya. Ya, lumpur hitam yang mengeluarkan bau. Dalam ayat yang lain min tinil lazib, ya, dari tanah liat. Dari apa? Tanah liat. Berbeda tanah biasa dengan tanah liat. Dalam ayat yang lain min salsalin kal fakhar. Dari tanah yang sudah mengering menjadi keras. Ya, seperti kal fakhar, tembikar. Ya, wadahnya atau bejana-bejana, wadah-wadah yang digunakan atau yang dibuat dari tanah-tanah liat yang sudah mengering keras. Oleh karena itu, marji'u kulli hadhil alfaz ila turab. Semua lafaz-lafaz ini kembalinya adalah kepada at-turab. Dan dari turab tersebut nanti berubah-ubah. Ya. Nanti apa? Berubah-ubah keadaannya. Berubah-ubah keadaan tanah, kemudian menjadi tanah yang hitam, kemudian menjadi tanah liat, dan mengering seperti tembikar. Selanjutnya, ikhtilaful makan wal hal. Karena ada perbedaan tempat dan keadaan. Ya, perbedaan tempat dan keadaan. Seperti firman Allah ketika menjelaskan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Ketika itu para manusia pada hari kiamat tidak ada nasab-nasab, tidak ada hubungan-hubungan. Mereka memikirkan diri mereka sendiri-sendiri. Wa la yatasaalun. Mereka juga tidak bertanya-tanya. Apa yang nanya-nanya? Mikirin apa? Dirinya sendiri. Semua orang pada hari kiamat memikirkan dirinya sendiri. Ternyata dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka bertemu kemudian mereka saling bertanya. Yang tadi tidak bertanya-tanya, ini kok bisa saling bertanya. Kemudian ada juga ayat yang menjelaskan hadza yaumul la yantiqun. Hari ini
mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ternyata dalam ayat yang lain, summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat kelak di hadapan Rabb kalian akan saling ikhtisam, saling bermusuhan. Ya. Ternyata ayat yang pertama tadi, fala ansaba, yang tidak ada nasab-nasab, maka itu adalah keadaan ketika nafkhah al-ula. Ya. Ketika nafkhah al-ula. Ketika ditiupkan sangkakala pertama kali. Kemudian para manusia menjadi semaput seluruhnya. Maka mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak ada hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya. Kemudian ayat yang kedua ternyata adalah fin nafkhah al-akhirah. Setelah sangkakala ditiupkan untuk kedua kalinya, dan yang mana manusia ketika itu bangkit seluruhnya. Ya, setelah semaput, setelah mati semuanya, bangkit manusia seluruhnya, dan mereka bertanya-tanya, waqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka menemui beberapa yang lain, kemudian mereka saling bertanya-tanya. Itu adalah ketika nafkhah al-akhirah, nafkhah yang kedua. Kemudian hadza yaumul la yantiqun, ternyata ba'dal ba'tsi, setelah pembangkitan. Mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, la yantiqun, tidak bisa berbicara. Tsumma innakum yaumal qiyamah ya inda al-hisab, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka saling bermusuhan ketika itu. Jadi fal yaumil qiyamati mawaqif. Ya, jadi hari kiamat itu bukan satu mauqif saja, bukan satu keadaan, bukan satu tempat saja, namun ada banyak tempat yang mana keadaan serta tempat itu berbeda-beda keadaannya, beberapa dengan sebagian yang lain. Selanjutnya ikhtilaful mawdu' fil ayat, ya, atau ikhtilafu al-mawdu' fil ayat, perbedaan tema dari ayat-ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil terhadap para istri-istri, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kalian takut tidak adil, maka cukup nikahlah satu orang saja. Nah, ini kan layaknya di sini kita bisa adil. Harusnya fa'in khiftum, artinya kita bisa untuk adil. Namun dalam ayat yang lain Allah berfirman walan tastati'u an ta'dilu, dan kalian tidak akan bisa untuk berbuat adil walaupun kalian telah berusaha. Maknanya apa? Yang pertama tawfiyatu huquqihim, ya, dalam memenuhi hak-hak mereka. Ayat yang pertama fa'in khiftum alla ta'dilu, konteksnya dalam memenuhi hak-hak para istri-istri, ya, hak-hak para istri-istri. Adapun konteks ayat yang kedua, walan tastati'u, itu adalah al-mail al-qalbi, kecondongan hati. Ya, kecondongan apa? Hati yang mana hal tersebut tidaklah dapat diatur oleh manusia. Ya, jadi harus seorang suami yang memiliki beberapa istri mesti ada dalam hatinya mencintai sebagian atau salah satu mereka melebihi kecintaannya terhadap sebagian yang lain. Itu cara menggabungkan kedua ayat ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah istilahu jihatil fa'il. Ada perbedaan dari fa'il, pelakunya. Ada perbedaan dari pelakunya. Enggak ada sih, enggak ada. Di sini enggak ada. Belum. Ya, perbedaan dari pelakunya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan manusia, fi man yatawaffal insan, siapakah yang mewafatkan manusia? Allah berfirman, yatawaffakum malakul maut. Katakanlah malaikat maut yang mewafatkan kalian. Jadi di ayat ini apa? Malaikat maut. Ayat yang kedua, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Ternyata Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Ini Allah. Yang pertama, malakul maut. Yang ketiga, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Sampai ketika salah satu di antara kalian didatangi oleh kematian,
tawaffathu rusuluna, maka akan rusul kami ya, para malaikat-malaikat ya, jamak di sini, banyak malaikat-malaikat akan mewafatkannya. Ya, mewafatkannya. Secara zahir ayat-ayat ini jelas berbeda. Ternyata yang pertama tadi, yang malakul maut, li'annahu ma'murun bihi. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama tadi, ayat yang pertama, kenapa malakul maut, malaikat maut? Karena malaikat maut itu diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya ayat yang kedua, kenapa at-tawafi atau mewafatkan itu dinisbatkan kepada Allah? Karena Allah lah yang mengizinkan dan dengan masyiahnya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala lah jiwa-jiwa itu akan wafat, akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah." Dan tidak ada jiwa pun yang akan wafat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang ketiga adalah hatta idza jaa ahadakumul maut, yaitu annahum a'wanu malakul maut. Mereka adalah malaikat-malaikat yang membantu malaikat maut. Ya, pembantunya siapa? Malaikat maut. Mereka fayanzi'una ruh ilal hulqum, ya, mereka menarik ruh sampai ke tenggorokan, kemudian diterima oleh malaikat maut. Karya-karya para ulama, ya, fawaid fi mushkil Quran, kemudian tafsir ayatin ashkalat ala katsirin minal ulama, karya Ibnu Taimiyah. Juga ada Daf'u Ihami al-Ittirab an Ayil Kitab, karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja kajian dan pelajaran kuliah kita pada
hari ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 10-15 menit.